Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Febrianti, NIM E20192084. Saya akan mereview kembali materi yang telah dijelaskan Bapak Wadud tentang ekonomi makro Islam, yaitu pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional ini, kita akan belajar tentang definisi pendapatan nasional, konsep, cara menghitung pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional dalam Islam, serta sumber-sumber pendapatan nasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan definisi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara, baik barang maupun jasa selama 1 tahun. Yang kedua, tentang konsep pendapatan nasional. Konsep pendapatan nasional terdiri dari 6. 1. Produk domestik bruto atau GDP. Gross Domestic Product adalah jumlah barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah selama 1 tahun. Rumus untuk mencari GDP ini adalah pendapatan masyarakat dalam negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. 2. Produk nasional bruto atau GNP, Gross National Product, adalah nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk selama 1 tahun. Rumus untuk mencari GNP ini adalah pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing luar negeri. 3. Produk nasional neto adalah produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang modal. Adapun untuk mencari NNP ada sama dengan GNP dikurangi penyusutan barang modal. 4. Pendapatan nasional neto atau NNI, Net National Income, adalah pendapatan yang dihitung menurut balas jasa masyarakat sebagai faktor produksi. Adapun untuk mencari NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung di sini adalah pajak yang bisa dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah dan pajak penjualan. 5. Pendapatan perseorangan atau PI, Personal Income, adalah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk ketika tidak melakukan kegiatan apapun. Adapun untuk mencari PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi pajak ditahan, ditambah transfer payment. 6. Pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau DI adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang atau jasa, selebihnya bisa kita investasikan. Adapun untuk mencari DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Nah, pajak langsung di sini adalah pajak yang tidak bisa dialihkan, seperti pajak pendapatan. Yang ketiga adalah manfaat perhitungan pendapatan nasional. Adapun beberapa manfaat perhitungan pendapatan nasional sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran perekonomian dalam suatu negara. 2. Mengevaluasi perekonomian dalam skala tertentu. 3. Mengukur perekonomian di dalam suatu negara secara berkala. 4. Sebagai indikator kualitas hidup masyarakat dalam suatu negara. Yang kelima, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Kemudian yang keempat adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 metode perhitungan pendapatan nasional. 1. Metode pendekatan nilai produksi. Rumusnya adalah Y sama dengan P1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah PN kali QN, di mana Y sama dengan pendapatan nasional, P sama dengan harga, Q sama dengan jumlah barang. 2. Metode pendekatan pendapatan. Rumusnya adalah Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana W sama dengan wage atau upah, R sama dengan rent atau sewa, I sama dengan interest atau bunga, P sama dengan profit atau keuntungan. 3. Metode pendekatan pengeluaran. Y sama dengan C plus I plus G ditambah
dalam kurung X min E, di mana C sama dengan konsumsi, G sama dengan government atau pengeluaran pemerintah, I sama dengan investasi, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Kemudian yang kelima adalah pendapatan nasional menurut Islam. Pendapatan nasional dalam perspektif Islam, ketika pendapatan nasional mampu mengubah ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan mampu menyejahterakan masyarakat ketika berkaitan dalam ekonomi. Artinya, pendapatan nasional di sini harus bisa meningkatkan produksi dalam suatu masyarakat, terutama dalam petani, yaitu dalam hal pangan. Bagaimana caranya petani tersebut dapat meningkatkan kualitas produksi yang telah disediakan oleh alam. Kemudian yang terakhir adalah tentang sumber-sumber pendapatan nasional. Sumber-sumber pendapatan nasional di sini seperti zakat, wakaf, sodakoh, infak, ghanimah, kharaj, dan pajak tambang. Sekian video review materi tentang pendapatan nasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.